Jangan salah paham dengan video yang akan saya ketengahkan di sini ya. Kita semua tentu sepakat bahwa Gus Baha itu adalah orang yang alim dalam bidang fikih, alim dalam bidang tafsir, alim dalam bidang tauhid, alim dalam bidang hadis. Kita semua sepakat bahwa Gus Baha memang alim dalam bidang-bidang itu. Tapi apakah kita yakin kalau Gus Baha itu alim dalam bidang nasab, tentang sejarah Ba'lawi, apakah beliau juga alim? Nah, inilah yang perlu kita pahami bersama. Kalau saya secara pribadi, saya akan lebih percaya kepada orang yang ahli dalam bidangnya. Dalam hal ini jelas maaf untuk Gus Baha, saya lebih percaya kepada Kiai Imad atau Gus Jazuli yang memang beliau ahli dalam bidangnya, paham tentang sejarah nasab Ba'lawi. Jadi ketika dalam hal ini, dalam video nanti Gus Baha itu dikritisi oleh Gus Jazuli, maka saya lebih percaya dengan apa yang disampaikan oleh Gus Jazuli. Karena apa? Karena beliau memang lebih ahli, lebih tahu dalam bidang masalah sejarah Ba'lawi, tentang nasab para habaib ini. Inilah yang harus kita pahami bersama, bahwa seseorang walaupun beliau itu sangat alim dalam bidang-bidang tertentu, bukan berarti dia akan menguasai semua ilmu. Itu tidak akan mungkin. Dan sebaliknya, walaupun seseorang itu dianggap goblok sekalipun, tapi pasti orang itu punya salah satu keahlian, punya sesuatu yang dia itu sangat ahli, sangat paham. Itulah, setiap kita pasti punya kelebihan. Maka dalam hal ini, apa yang bisa kita percayai dalam segala hal adalah mempercayai seseorang yang memang ahli dalam bidangnya. Jangan sampai kita terjebak oleh framing-framing yang mengatakan ketika ada orang mengkritisi orang yang alim seperti Gus Baha, atau mengkritisi misalkan Kiai Imad mengkritisi tulisan-tulisan dari Ibnu Hajar Al-Haytami seperti Kiai Nawawi Al-Banten dan sebagainya. Apakah Kiai Imad itu merasa lebih pintar? Bukan. Ini bukan merasa lebih pintar dan sebagainya. Karena ini masalah sesuatu dalam hal keahliannya, dalam hal bidangnya. Ketika seseorang yang ahli dalam bidangnya, paham dalam bidangnya, mengkritisi sesuatu kepada seseorang yang memang bukan dalam bidangnya, itu sesuatu yang sangat normal dan sangat wajar sekali. Kalau kita misalkan bertanya kepada Gus Baha tentang masalah matematika, tentang masalah biologi, tentang masalah nasab, ya jelas Gus Baha ini bukan kapasitasnya, karena beliau bukan ahlinya dalam bidang-bidang itu. Beliau ahli, alim sekali dalam bidang tafsir, dalam bidang Al-Quran, dalam bidang hadis. Kita percaya itu. Tapi dalam bidang matematika, apakah bisa Gus Baha itu menerangkan? Apakah Gus Baha bisa memberikan penjelasan yang akan memuaskan kita semua? Nah, inilah untuk kali ini, mari kita sikapi apa yang disampaikan oleh Gus Aziz Jazuli dalam mengkritisi Gus Baha ini. Kita, kalau misalkan Anda tidak cocok, tidak setuju, ya tidak usah diambil. Tapi kalau saya sangat yakin kepada seseorang yang memang sudah ahli dalam bidangnya. Jadi maaf untuk Gus Baha, pada kali ini saya lebih percaya kepada Gus Aziz Jazuli yang memang itu lebih memahami tentang masalah sejarah nasab Ba'lawi. Baik, untuk pemirsa semua, mari tidak usah panjang lebar, biar kita tidak berseudon dengan Gus Jazuli. Kita dengarkan saja kritikan beliau Gus Jazuli kepada Gus Baha. Jadi kita akan paham. Jangan sampai kita sebelum mendengarkan kritikan dari Gus Jazuli, kenapa beliau ini mengkritisi, ya menolak pendapat Gus Baha, sementara Anda belum mendengarkan alasan-alasannya, Anda hanya menjudge, Anda hanya menuduh, itu namanya Anda pengecut, Anda tidak sportif. Anda hanya langsung menyalahkan seseorang tanpa mengetahui apa isi pendapat seseorang itu namanya konyol. Anda tidak sportif. Kalau ingin menyalahkan seseorang, dengarkan dulu pendapatnya. Kalau memang Anda tidak cocok, kalau memang Anda punya jawaban, coba bantah, kasih bantahan yang jelas dan elegan. Inilah cara kita menyikapi sebuah perbedaan, cara kita menyikapi pendapat seseorang. Jangan langsung kita belum tahu penjelasannya, tapi kita langsung menuduh, oh ini sok pintar, sok tahu dan sebagainya. Itu Anda namanya tidak sportif. Anda itu konyol. Mari kita dengarkan dari Gus Jazuli secara panjang lebar. Terus nama Hadramaut mulai dibuang, mergo wong soleh-soleh habib sing alim-alim seneng tafarul darani nopo Yaman. Darani Yaman mergo sisi kanane Ka'bah. Mulane
pingirane Ka'bah sing papat ku diantarane disebut rukun napa Yamani. Mergo ngarah ning arah napa Yaman. Jadi kayak gitu kon. Terus mulane zuriat Nabi ngantos sama angke paling kathah ketemu di Yaman masuk roti itu hadar. Saya tahu napa. Ngeri. Jadi Yaman sing nyari di anu saya Zabidi. Dia yang napa? Yaman Zabidi dari napa? Yaman. Wali saniki. Berada di posisi kanannya Ka'bah kemudian disebut dengan Yaman. Ya beda, Gus, beda. Karena Hadramut itu apa? Hadramut itu ya nama dari seorang raja dari kalangan Himyar ya. Nama raja min muluki ismu malikin min muluki Himyar, dan itu di masa jahiliyah. Yaitu Hadramut bin Himyar al-Asghar, dan itu bisa dikonfirmasi kok di dalam sebuah kitab yang berjudul Ishamat Ulama Hadramut fi Nashril Islam. Ini membuktikan bahwasannya untuk kesejarahan dari keluarga Azomat Khan sendiri itu adalah sejarah yang palsu. Enggak pernah terkonfirmasi. Bahkan di kalangan Ba'alawi sendiri itu tidak ada ya mengenai kesejarahan Abdul Malik. Nah, kalau di dalam kitab-kitabnya Ba'alawi misalkan seperti Al-Masyru'ur Rawi, Ghurarul Baha'il Dawi, kemudian Al-Jawharus Syafaf, Al-Burqatul Misyiqah, ataupun yang lainnya yang menyebut bahwa Abdul Malik bin Alwi Amul Faqih itu memiliki keturunan yang kemudian keturunan ningrat karena nikahnya dengan keluarga kerajaan dan seterusnya, itu tidak terkonfirmasi sama sekali. Ya ini perlu ditelusuri ini Gus. Gimana ini antum ini Gus? Masya Allah. Itu baru itu ya. Nah, sehingga apa? Sehingga ya sebelum ini mengeluarkan statement ya itu mbok ya ditelusuri dulu. Nah, jangan kemudian ketika Gus Baha ini membaca 1-2 kitab dari kalangan Ba'alawi, bahasanya misalkan Wali Songo itu adalah Habib. Ya, misalkan seperti Syamsud Dhahirah itu dalam kitab Syamsud Dhahirah, ataupun dalam kitab ini ya Al-Mu'jamul Latif, atau dalam kitab Al-Madkhal ila Dukhul Islam fi Syarqil Aqsa, ataupun yang lain dari kalangan Ba'alawi, boyo diteliti dulu begitu ya. Boyo diteliti dulu. Sehingga apa? Sehingga ketika mengeluarkan statement itu tidak blunder seperti sekarang. Ya, seperti sekarang kan blunder tentunya. Mari kita simak sebuah video ya, videonya Gus Baha ya. Dan dalam video ini Gus Baha itu menguraikan, menjelaskan tentang Wali Songo yang bernasabkan kepada Ba'alawi, tapi bukan versi Azamat Khan ya. Tetapi versinya adalah Bah Syaiban. Oke, mari kita simak statement yang disampaikan oleh beliau. Wali Songo ini rata-rata zuriat Nabi songko dinasti Bani Syaiban. Sehingga Wali Songo ini nganakno kirim dungo mati ku ruah perkara ini Khalid Nabi Hud ini. Ini ku cerita sejarah. Dari Yaman itu nanti namanya Hadramaut. Berko kota mati. Jadi orang Arab nak darani Yaman Hadramautun. Hadra itu teko mautun mati. Dia ada kota mati. Kira apa? Hadramaut. Itu dari kota mati selawas-selawas. Kanjeng Nabi pesen oleh morono nak iso nangis kok ibadah ora usah. Soal awal zaman pertama sing nggone niku zuriat Kanjeng Nabi ini ku Ahmad Al-Muhajir. Allah. Ahmad Al-Muhajir magantenya. Terus nama Hadramaut mulai dibuang mergo wong soleh-soleh habib sing alim-alim seneng tafarul darani napa Yaman. Darani Yaman mergo sisi kanane Ka'bah. Mulane pingirane Ka'bah sing papat ku diantarane disebut rukun napa Yaman. Mergo ngarah ning arah napa Yaman. Jadi kayak gitu kon. Terus mulane zuriat Nabi ngantos sama angke paling kathah ketemu di Yaman masuk roti itu hadar. Saya tahu napa. Ngeri. Jadi Yaman sing nyari di anu saya Zabidi. Dia yang napa? Yaman Zabidi dari napa? Yaman. Wali saniki. Termasuk Habib Zain bin Smith. Niku riyen dari Jakarta teng Bogor tapi sama dia dari urip teng Yaman terus mantu Habib Hadar. Habib alim niku saniki sing moncar kene Sayyid Umar Hafid niku di Yaman. Jadi kalau melihat bagaimana Gus Baha ya, beliau kan luar biasa gitu dalam keilmuan. Sehingga ya tentu dalam polemik ini baru statement ini yang saya dapatkan dari Gus Baha mengenai polemik nasab Ba'alawi ya. Saya kurang tahu, tidak tahu video ini kapan atau ceramah tersebut itu kapan disampaikan. Tetapi setidaknya dari beberapa poin-poin yang disampaikan oleh Gus Baha, saya akan mengkritisi dalam beberapa poin-poin itu ya. Dimana yang pertama misalkan,
bahwa dzurriyyah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang pertama kali masuk ke Yaman itu adalah al-muhajir ilallah Ahmad bin Isa, yang merupakan leluhur dari Balawi katanya. Ya tentu Gus Baha ini tidak membaca bagaimana sejarah Yaman. Kenapa? Ya karena pertama kali keluarga dzurriyyah Nabi Muhammad SAW yang masuk ke kota Yaman itu ya bukan siapa namanya, al-muhajir ilallah. Bahkan justru Ahmad bin Isa ini disangsikan kedatangannya ke Yaman. Di samping itu al-muhajir ilallah Ahmad bin Isa itu tidak pernah didapati keterangan akan kehijrahan dari Ahmad al-Muhajir atau Ahmad bin Isa ke Hadramut atau ke Yaman. Bahkan ya apa namanya, dzurriyyah Nabi yang pertama kali masuk ke Yaman itu adalah siapa namanya, Al-Imam Al-Hadi ilal Haq yang bernama Yahya bin Husain bin Ibrahim bin Qasim bin Ibrahim Ar-Rasi Al-Hasani. Itu yang terkonfirmasi dalam buku-buku sejarah. Nah, tentu Gus Baha bisa dong memahami akan hal itu dan mengetahui akan hal itu. Sehingga dari sini perlu diluruskan. Itu satu. Kemudian poin yang berikutnya. Misalkan seperti apa Hadramut ya, sebelumnya itu sebelum Yaman, sebelum penamaan Yaman itu awalnya adalah Hadramut, kemudian karena orang-orang itu sering masuk ke daerah sana sehingga banyak yang mati, sehingga nama daerah tersebut dirubah karena berada di posisi kanannya Ka'bah, kemudian disebut dengan Yaman. Ya beda, Gus, beda. Karena Hadramut itu apa? Hadramut itu ya nama dari seorang raja dari kalangan Himyar ya. Nama raja min muluki ismu malikin min muluki Himyar, dan itu di masa jahiliyah, yaitu Hadramut bin Himyar al-Asghar, dan itu bisa dikonfirmasi kok di dalam sebuah kitab yang berjudul Ishamat Ulama Hadramut fi Nashril Islam. Itu karya dari Badib ya, itu disertasi doktoral itu. Itu nggak perlu panjang-panjang lah. Dan untuk nama Hadramut itu sudah dikenal dari zaman dulu, bahkan di kitab-kitab terdahulu ya, kitab-kitab suci terdahulu itu pun juga menyebutkan Hadramut dengan misalkan di dalam Taurat yaitu disebut dengan Hadir Mayit atau Hadramaut pakai Hadramaut atau Hadir Mayit. Nah, dan seterusnya itu bisa lah telusuri oleh Gus Baha dalam kitab tersebut. Sehingga salah ya penyebutan bahwasanya karena Hadramut itu berada di kanannya Ka'bah kemudian disebut dengan Yaman, itu salah. Karena memang Hadramut di zaman Rasulullah misalkan itu ya Hadramut, Yaman ya Yaman, dan ketika disebutkan Yaman itu maksudnya adalah Yaman Utara yang mencakup kota Son'a dan kota-kota yang ada di sekitar kota Son'a. Kemudian Hadramut ya Tarim, itu ada Tarim, ada Sewu dan seterusnya itu. Kemudian ya poin yang berikutnya itu bahwa diantaranya itu Syed Muhammad Murtadha Az-Zabidi. Jadi perlu diketahui bahwasannya memang benar Syed Muhammad Murtadha Az-Zabidi itu adalah salah satu ulama yang ada di kota Zabid. Tetapi perlu diketahui bahwa kelahirannya Muhammad Murtadha Az-Zabidi itu berada di India, kemudian berpindah dari satu tempat ke tempat lain yang sampai pada akhirnya beliau itu meninggal di Mesir ya, di Kairo, Mesir. Itu. Sehingga ya bukan orang Yaman aslinya, orang India kalau mau mah. Beliau Al-Husaini ya. Kemudian mengenai Wali Songo misalkan. Wali Songo itu asalnya adalah Basyaiban. Ya, asalnya adalah Basyaiban, yang kemudian yang namanya Basyaiban itu ya termasuk keturunan dari Al-Muhajir. Dan tentu ketika melihat tradisi yang ada di Hadramut, di mana ziarah ke mana kuburan Nabi Hud yang diklaim sebagai kuburan Nabi Hud itu berada di Hadramut, dan ziarahnya itu pada bulan Sya'ban ya, Ruah Sya'ban ya, Sya'ban itu mengikuti tradisi yang ada di sana ya, nggak gitu juga lah, nggak gitu juga. Kenapa? Ya karena dari mana kita tahu bahwasanya Wali Songo itu ya merupakan dinasti Basyaiban. Padahal di sini ya kalau kita telusuri dari sebuah kitab yang bernama Al-Mu'jamul Latif
karya dari Muhammad bin Ahmad Syatiri. Nah, coba ketika melihat Basyaiban, misalkan di halaman 115 ya. Coba kita buka. Nah, di sana ketika menyebutkan Basyaiban, itu tidak menyebutkan sama sekali tentang Wali Songo. Kalau mau, misalkan ya, kalau mau, yaitu apa namanya, gelarnya adalah Azamat Khan. Ya, gelarnya adalah Azamat Khan. Di mana Azamat Khan ini merupakan keturunan dari Abdul Malik, dan itu pun belum disepakati oleh kalangan Balawi sendiri ya. Misalkan dalam kitab ini disebutkan wa minal bahithina man yaj'alu nashri al-islami bi Jawa wa nawahiha minhum. Nah, ini masih pandangan dari sebagian peneliti. Nah, perlu diketahui juga bahwasanya Wali Songo itu nggak ada sangkut pautnya, nggak ada hubungannya dengan Balawi sama sekali. Kenapa? Ya karena Wali Songo itu dari Nusantara sendiri. Nah, dan fakta-fakta sekarang itu sudah bisa didapati bahwasanya Wali Songo itu ya berasal dari Nusantara sendiri, kemudian asal-usulnya itu memang dari Aceh. Dan masyarakat Aceh itu pun mengakui seperti itu, catatan pun mereka juga punya. Nah, itu pun kalau mau. Dan padahal ketika melihat bagaimana kesejarahan dari Abdul Malik bin Alwi Amul Faqih, ya, Abdul Malik bin Alwi Amul Faqih, itu saya katakan 700 tahun keterputusan data itu. Kenapa? Ya karena kalau melihat bagaimana keluarga-keluarga dari Balawi yang datang ke mana itu, ke India, ke Hyderabad ataupun ke kota-kota yang lainnya, dari keluarga Al-Idrus, dari keluarga Bafaqih, dari keluarga dan seterusnya lah, bin Syah Bakar bin Salim atau bin Syihab pada abad ke-9 ke-10 Hijriah. Kenapa mereka itu sama sekali tidak menyebutkan bahwa kami ini memiliki keluarga yang ada di India dan dicari keluarganya siapa saja. Nah, ini membuktikan bahwasannya untuk kesejarahan dari keluarga Azamat Khan sendiri itu adalah sejarah yang palsu. Nggak pernah terkonfirmasi. Bahkan di kalangan Balawi sendiri itu tidak ada ya mengenai kesejarahan Abdul Malik. Nah, kalau di dalam kitab-kitabnya Balawi misalkan seperti Al-Masyru'ur Rawi, Ghurarul Baha'il Dawi, kemudian Al-Jawharus Syafaf, Al-Burqatul Misyiqah ataupun yang lainnya yang menyebut bahwa Abdul Malik bin Alwi Amul Faqih itu memiliki keturunan yang kemudian apa namanya keturunan ningrat karena nikahnya dengan keluarga kerajaan dan seterusnya, itu tidak terkonfirmasi sama sekali. Tidak terkonfirmasi sama sekali. Sehingga ini perlu ditelusuri nih Gus. Gimana ini antum ini Gus? Masya Allah. Itu baru itu ya. Nah, sehingga apa? Sehingga ya apa namanya sebelum ini mengeluarkan statement ya itu mbok ya ditelusuri dulu. Nah, jangan kemudian ketika apa namanya Gus Baha ini membaca 1-2 kitab dari kalangan Balawi, bahasanya misalkan Wali Songo itu adalah Habib. Nah, misalkan seperti Syamsud Dhahirah itu dalam kitab Syamsud Dhahirah, ataupun dalam kitab ini ya Al-Mu'jamul Latif, atau dalam kitab Al-Madkhal ila Dukhul Islam fi Syarqil Aqsa, ataupun yang lain dari kalangan Bali, boyo diteliti dulu begitu ya. Boyo diteliti dulu. Sehingga apa? Sehingga ketika mengeluarkan statement itu tidak blunder seperti sekarang. Ya, seperti sekarang kan blunder tentunya. Seperti tadi ketika menyebutkan Basyaiban itu menurunkan Wali Songo, justru dalam kitabnya Balawi itu nggak menyebutkan sama sekali. Tetapi yang disebutkan bahwa Wali Songo itu disebutkan sebagai keluarga Balawi itu adalah pada keluarga Azamat Khan, dan itu pun juga tidak terkonfirmasi dalam buku-buku sejarah baik itu dari kalangan Balawi atau non Balawi. Gitu. Kemudian saya rasa cukup itu ya, setidaknya di sini saya memberikan beberapa referensi-referensi yang dapat ditelusuri oleh Gus Baha, yaitu kitab Ishamat Ulama Hadramut fi Nashril Islam fil Hind, kemudian apa namanya kitab atau biografi dari Al-Imam Al-Hadi Ilal Haq, atau kemudian misalkan Tabaqat Fuqaha Yaman karya dari Ibnu Samurah Al-Jani, di situ menyebutkan bahwa pertama kali dzurriyyah Nabi yang masuk ke Yaman itu bukanlah Al-Muhajir ilallah, bahkan Al-Muhajir ilallah itu atau Ahmad bin Isa itu tidak pernah terkonfirmasi dalam kitab sejarah sebagai seorang tokoh yang pernah hijrah ke Hadramut ya, karena beliau terakhir keberadaannya itu bisa lacak ketika Ahmad bin Isa ini berada di salah satu desa yang ada di Madinah, yaitu desa Surya. Itu disebutkan di dalam kitab Al-Ghaibah.
Kemudian bisa juga telusuri bagaimana posisi atau lokasi dari makamnya Nabi Hud alaihi salatu wassalam, itu dari kitab Rihlah Ibnu Battutah, di mana dalam Rihlah Ibnu Battutah ini, kayak dari Imam Ibnu Battutah ya, itu menyebutkan dua versi mengenai makam atau kuburan dari Nabi Hud alaihi salatu wassalam. Ada yang menyatakan bahwa kuburan Nabi Hud itu ada di Syria, kemudian dalam pendapat yang lain itu berada di Hadramut, gitu ya. Kemudian yang berikutnya itu adalah Said Muhammad Murtado Az-Zabidi, aslinya bukan orang Yaman, bukan orang Zabid aslinya, tetapi beliau aslinya adalah orang India. Meskipun nasab beliau itu bersambung kepada Sayyidina Husain, gitu ya. Kemudian mengenai Hadramut itu sendiri itu tidak pada awalnya namanya Hadramut kemudian disebut Yaman, enggak juga, karena itu adalah nama yang sudah terkenal, bahkan di Taurat itu pun disebutkan dengan nama Hadir Mayyit atau Hadramaut atau Hadra Mayyit dan seterusnya ya. Itu bisa ditelusuri dalam kitab Ishamat Ulama Hadramut fi Nashril Islam fil Hind. Nah, kemudian juga silahkan nih bukan nih Gus ya, dalam kitab Al-Mu'jamul Latif ya, Al-Mu'jamul Latif karya dari Muhammad bin Ahmad Syatiri. Di sana pun menjelaskan, menguraikan siapa Basyaiban, siapa saja keturunannya, dan Wali Songo tidak masuk ke situ. Tapi yang masuk itu adalah Azomat Khan. Itu pun juga dalam buku-buku sejarah, buku-buku Tobaqat, itu pun juga tidak terkonfirmasi bahwa Wali Songo itu merupakan keluarga dari Azomat Khan. Nah, begitu ya. Jadi saya rasa cukuplah untuk menjadi referensi-referensi dari nama-nama kitab, itu bisa dijadikan referensi oleh Gus Baha sehingga bisa diteliti, bisa ditelusuri ya, bahwasanya Wali Songo itu diantaranya ya, Wali Songo itu bukan dari kalangan Balawi tetapi dari orang Nusantara sendiri, dan asalnya itu adalah dari negeri Aceh sana, dari Samudra Pasai. Itu saja barangkali yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan